Recording in progress. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Baik, Bu. Bu, Fitri udah sehat, Fitri? Sudah, Ibu. Oke, semoga anak-anak Ibu yang lain juga pada sehat ya. Oke, baik. Sekarang Ibu mau ambil presentasinya dulu. Ada yang nggak hadir, teman-temannya? hadir semua, Bu. Hadir Hadir semua, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ada anak-anak Ibu yang ingin memimpin doanya? Imut bisa pimpin doa, Imut. Baik, Bu. Kepada teman-teman semuanya, untuk memulai pembelajaran kita pada sore ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini bisa meresap ke dalam otak kita ya. Oke. Sekarang Ibu mau nanya, apakah anak-anak Ibu ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin? Indonesia kaya raya, Bu. Pembelajaran kita minggu kemarin tentang keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku, Imut. Nah, jadi seperti yang kita tahu, kalau Indonesia ini ada banyak kebiasaan-kebiasaan unik di masyarakatnya. Contohnya saja tempat tinggal kita yaitu Sumatera Barat. Keunikannya itu ada Batagak Pangulu, ada lagi Pacu Jawi. Nah, terus Ibu mau nanya nih, anak-anak Ibu sukunya apa? Mulai dari Imut dulu. Imut sukunya apa, Imut? Gucci, Bu. Guci. Kalau Febriani apa sukunya Febriani? Melayu, Bu. Oh, sama kita ya, Melayu. Nah, suku-suku ini kan berasal dari Sumatera Barat. Nah, suku-suku yang beragam ini merupakan kekayaan budaya Indonesia yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi tujuan anak-anak Ibu belajar tentang kekayaan budaya di Indonesia adalah yang pertama yaitu anak-anak Ibu dapat mengidentifikasi berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, anak-anak Ibu dapat mengetahui faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Lalu yang terakhir, anak-anak Ibu dapat menerapkan sikap menghargai keberagaman di lingkungannya. Nah, sebelum Ibu membahas lebih lanjut, silahkan anak-anak Ibu tonton video berikut.
Indonesia. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Konai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Nah,
dari video yang barusan ditayangkan, apa yang bisa Nana Ibu simpulkan? Itu Bu, Witri Bu. Ya, Witri, apa yang bisa Witri simpulkan? Itu Bu, kalau beda-beda budayanya, terus beda juga ciri khasnya Ibu. Contohnya kayak di Sumbar, di Padang, tuh budayanya seperti beda-beda suku Ibu. Gitu Ibu. Nah, betul Witri. Jadi Indonesia ini kaya akan kebudayaannya masing-masing. Seperti yang Witri bilang tadi, kayak Sumatera Barat, eh, kekayaan budayanya itu ada rumah adat, pakaian adat, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya ya. Jadi kekayaan budaya Indonesia adalah semua hal yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia, seperti tarian, pakaian adat, rumah adat, alat musik tradisional, dan lain-lain. Kekayaan ini mencerminkan keberagaman suku, agama, bahasa, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Setiap daerah memiliki budaya yang unik yang menjadi ciri khas dan kebanggaan bangsa. Nah, di sini ada contoh-contoh kekayaan budaya Indonesia. Yang di sini yaitu ada keragaman tari. Yang pertama yaitu tari Saudati dari Aceh, tari Andun dari Bengkulu, tari Tanda dari Riau, tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah, dan masih banyak lagi tari-tari yang lain. Lalu di sini ada keragaman pakaian adat. Yang pertama yaitu ada pakaian adat Bodo dari Sulawesi Selatan, dan yang kedua ada pakaian adat Sinjang dari Kalimantan Tengah. Lalu yang ketiga ada pakaian adat Melayu Jambi dari Jambi, dan ini ada pakaian adat Payas Agung dari Riau, dan masih banyak lagi pakaian-pakaian adat di Indonesia. Yang ini juga ada alat musik, bisa anak-anak Ibu lihat di share screen yang sudah Ibu bagikan. Dan ini juga ada macam-macam rumah adat Nusantara. Nah, kan tadi ada tuh banyak keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, jadi keragaman yang ada di Indonesia ini ada faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu wilayah Indonesia yang luas. Luas wilayah Indonesia ini kan ada sekitar 7,81 juta kilometer persegi yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Lalu yang kedua ada perbedaan kondisi alam. Lalu yang terakhir ada sejarah Indonesia. Bisa anak-anak Ibu baca di PPT yang sudah Ibu share screen ini. Nah, lalu karena di Indonesia ada banyak sekali keberagamannya, tentu kita harus menerapkan sikap saling menghargai keberagaman di lingkungan masing-masing. Yang pertama yaitu ada berteman dan saling membantu tanpa memandang suku bangsa. Yang kedua ada menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di tempat yang tepat. Yang ketiga ada menjaga kebersihan saat berwisata ke rumah adat. Dan yang terakhir ada menyaksikan pentas budaya dengan tertib dan memberi tepuk tangan saat pertunjukan selesai. Nah, kan sudah Ibu jelaskan nih. Sekarang ayo kita bikin latihan yang sudah Ibu kirimkan di grup WA masing-masing. Silahkan dibuka grup WA-nya dan kerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan. Kita bagi kelompok dulu ya. Satu kelompok ada 5 orang. Kita ada 15. Pas itu 3 kelompok. Ibu kasih waktu 15 menit, cukup kan ya? Cukup, Bu. Oke, Ila, silahkan dikerjakan ya.
Apakah sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya, anak-anak ibu semua? Kayaknya udah pada selesai, jadi untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari kelompok 1. Siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya terlebih dahulu? Ayo kelompok 1 atau mungkin kelompok 2. Febriani udah siap, Febriani? Sudah, Bu. Sudah dipresentasikan nomor 1, Febriani. Febriani kelompok berapa, BTW? Kelompok 2, Bu. Oke, silahkan Febriani. Ya, soal nomor 1. Tentukan berasal dari manakah pakaian adat dan rumah adat di bawah ini. Kalau yang pertama, di gambar yang pertama itu berasal dari Kalimantan Barat, Bu. Kalau yang kedua, kalau kami carinya itu dari Jawa Barat, dari Sulawesi Selatan. Udah, Bu, nomor 1, Bu. Oke, jadi itu jawaban dari Febriani. Yang di sini dari mana tadi, Febriani? Yang ini? Nggak kelihatan, Bu. Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, ini masih belum kelihatan, Bu. Masih slide menerapkan sikap menghargai, Bu. Oh, bentar. Udah, Bu. Oke, jadi yang di sini dari mana, Febriani? Yang itu Kalimantan Barat, Bu. Oke, benar. Yang ini? Dari Jawa Barat. Oke, kalau yang ini? Dari Sulawesi Selatan. Kalau yang ini? Itu dari Jambi, Bu. Oke, benar, Febriani. Aplaus buat kelompok Febriani. Oke, sekarang kita next ke nomor 2. Siapa yang mau presentasi antara kelompok 1 sama kelompok 3? Fitri, Bu, kelompok 3, Bu. Oke, Witri, coba dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 faktor penyebab kekayaan budaya di Indonesia. Yang pertama itu tuh Ibu, faktor penyebabnya itu tuh karena beda-beda suku, Bu. Terus yang kedua itu karena letak geografis Indonesia, Bu. Terus yang ketiga tuh karena pengaruh sejarah orang dulu-dulu, Ibu. Oke, jadi itu jawaban dari kelompok Witri. Apa ada yang beda jawabannya dari kelompok Witri? Oke, baik. Sepertinya sama semua ya. Aplaus buat kelompok Witri. Oke, nomor terakhir kelompok 1. Siapa yang mau mempresentasikan? Gila, Bu. Silahkan.
Sebutkan sikap yang harus dimiliki untuk menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama itu toleransi, Bu. Terus yang kedua menghargai suku lain, Bu. Terus yang ketiga menghormati adat atau kebiasaan suku lain, Bu. Oke, jadi itu jawaban dari kelompok ILA. Apa ada dari anak-anak Ibu yang beda jawabannya dari kelompok ILA? Kayaknya sama semua ya. Kita kasih dulu A+ buat kelompok ILA. Nah, jadi itu latihan untuk materi kita hari ini. Selanjutnya, apakah ada dari anak-anak Ibu yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini? Cukup, Ibu. Oke, cukup. Apakah ada dari anak-anak Ibu yang bisa menyimpulkan sendiri hasil pembelajaran kita pada hari ini? Ya nih, Bu. Jadi, nah, siapa itu? Febriani ya? Iya, Bu. Oke, Febriani, coba simpulkan pembelajaran kita pada hari ini versi Febriani sendiri. Jadi dari setelah belajar ini kita tahu bahwa Indonesia itu punya beragam sekali budaya. Kita punya banyak rumah adat, banyak pakaian, juga banyak tadi ada makanan. Nah, berbeda-beda itu yang beragam itu menjadi identitas dan kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita dan teman-teman ini harus selalu bangga dengan budaya Indonesia, budaya daerah kita, dan bangsa kita, dan selalu melestarikannya agar tetap dikenal oleh dunia dan penerus bangsa, Bu. Oke, aplaus dulu buat Febriani. Jadi, keberagaman budaya ini merupakan identitas dan kekuatan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bangga dengan budaya Indonesia dan harus melestarikannya agar tetap dikenal oleh dunia. Nah, baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk evaluasinya atau PR-nya nanti akan Ibu kasih di WA Group. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ada yang mau memimpin doanya? Dan ini apakah bisa dipimpin doanya? Siapa yang mau pimpin doa? Raihana mungkin. Ila, Bu. Ila. Coba Baiklah, pimpin doanya karena ya, Bu. Baiklah, karena pembelajaran kita telah selesai, marilah kita mengucapkan syukur bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. ya. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya yang telah ikut berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu. Ya, sama-sama semuanya anak-anakku.